Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Busnita dengan NIM 20031053. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Rendahnya Kualitas Sumber Daya Guru dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan. Adapun video presentasi ini dibuat sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh Ibu Dr. Fitri Arsy. Berikut penjelasan mengenai artikel yang telah dibuat. Pada bagian abstrak, pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guna pencapaian tingkat kehidupan yang semakin maju dan sejahtera. Salah satu faktor yang mendasar yang menentukan ketercapaiannya tujuan pendidikan nasional adalah guru. Peran guru menjadi salah satu komponen yang penting dan strategis melalui kinerja dan kualitas dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya kualitas sumber daya guru dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur dari beberapa artikel yang sudah diterbitkan secara nasional. Didapatkan hasil bahwa rendahnya kualitas sumber daya guru disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gaji yang rendah, guru yang kurang update dengan penggunaan teknologi, masih ada guru yang belum memiliki pengetahuan yang benar mengenai konsep masalah dan penelitian, sehingga masih jarang guru yang melakukan penelitian. Masih ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan kurang disiplin dengan profesi yang sedang dilakukannya. Peran guru sangatlah krusial. Ada korelasi antara kualitas kinerja guru dengan kemajuan suatu bangsa. Karena kunci dari kemajuan dan pembangunan negara adalah pendidikan. Kunci pendidikan adalah guru. Tanpa ada guru yang berkualitas dan profesional, tidak akan ada murid yang bagus. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat mengupayakan pembangunan pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya kinerja guru di Indonesia. Yang menjadi keyword pada artikel ini yaitu mengenai kualitas sumber daya guru dan pendidikan. Berikut pendahuluan dari artikel, yaitu Indonesia merupakan negara yang sangat peduli dengan pendidikannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi keberlangsungan pendidikan menuju yang lebih baik. Hal ini dapat terlihat dari isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 dan 4. Pasal tersebut memberi penegasan bahwasanya pemerintah berkewajiban dalam mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang dengan memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guna pencapaian tingkat kehidupan yang semakin maju dan sejahtera. Salah satu faktor mendasar yang menentukan ketercapaian tujuan pendidikan nasional adalah guru. Peran guru menjadi salah satu komponen yang penting dan strategis melalui kinerjanya. Kinerja guru sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan menentukan tinggi rendahnya mutu suatu pendidikan. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Program for International Student Assessment pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah, yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibanding negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tentu sangat disayangkan, dengan sumber daya manusia yang cukup banyak, seharusnya pendidikan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun nyatanya tidak seperti itu. Kualitas adalah tingkat buruk atau baiknya sesuatu. Adanya kualitas sangat penting untuk mengetahui suatu hal apakah sudah mencapai suatu keberhasilan ataupun belum. Sama halnya dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Guru dapat dikatakan sebagai garda terdepan kemajuan bangsa Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, waktu efektif yang dimiliki oleh siswa untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi lebih banyak dihabiskan di sekolah, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa potensi siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Dalam hal ini tentu saja perhatian guru.
Guru diharapkan mampu membawa perubahan bagi siswa, terutama untuk membangkitkan semangat dan keinginan siswa untuk belajar, yang pada akhirnya akan membawa siswa pada keberhasilan. Namun nyatanya kualitas sumber daya guru di Indonesia masih belum seutuhnya baik dan sempurna. Dari sejumlah permasalahan tersebut, kinerja guru merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu peserta didik. Akan tetapi, kinerja guru banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri guru. Penelitian studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya kualitas sumber daya guru dan dampaknya terhadap pendidikan Indonesia saat ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur review, menggunakan beberapa bacaan artikel yang valid dari artikel nasional yang sudah diterbitkan. Sumber bacaan akan diolah dengan 3 tahap, yaitu yang pertama analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Di sini peneliti mengumpulkan artikel-artikel yang telah diterbitkan yang membahas mengenai kualitas guru dan pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu analisis isi, yakni memanfaatkan prosedur tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Ini dilakukan dengan analisis kritis terhadap artikel-artikel yang telah ditemukan. Nah, yang ketiga yaitu analisis kritis, yaitu mengkritik fakta yang ditemukan melalui studi kepustakaan, serta juga menyikapi makna dari fenomena secara ilmiah. Dalam mencari sumber bacaan, peneliti menggunakan berbagai platform seperti Google Scholar dan Z-Library dengan kata kunci rendahnya kualitas sumber daya guru dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Peneliti juga mencari secara umum mengenai kualitas sumber daya guru dan diperoleh dari beberapa artikel pendukung. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Yang selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Berbagai macam permasalahan pendidikan di Indonesia menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kualitas manusia yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri. Berdasarkan pendapat yang dituturkan oleh Sujanto pada tahun 2021, ada beberapa bentuk rendahnya kualitas sumber daya manusia guru berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang ditelaah dari beberapa artikel yang telah diterbitkan. Yang pertama yaitu dari Leonard 2015 dengan judul Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia, Analisis Dampak Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Guru dan Solusi Perbaikannya. Indikator permasalahan sumber daya gurunya, hasil studi yang dilakukan oleh Leonard pada tahun 2016 terhadap kurang lebih 60 guru di DKI Jakarta menunjukkan bahwa hampir 70% guru yang disurvei belum memiliki pengetahuan yang benar mengenai konsep masalah dan penelitian. Bahkan hampir 90% guru tidak pernah melakukan kegiatan penelitian dan akhirnya mengakibatkan hampir 100% guru tidak pernah melakukan publikasi mengenai hasil penelitian. Yang kedua yaitu Sofia 2021 dengan judul Pengaruh Penguasaan IT Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran di Masa Pandemi. Banyak guru yang kurang update dengan teknologi. Sekarang adalah era revolusi industri 4.0 yang mana mengharuskan dunia pendidikan untuk ikut memutakhirkan sarana-prasarana, metode, dan strategi belajar agar sesuai dengan zaman. Keberadaan guru yang gagap teknologi ini membuat para guru sulit untuk berpikir lebih maju karena teknologi saat ini dapat menunjang kinerja seorang guru. Yang ketiga yaitu Suncaka Eko tahun 2023 dengan judul artikel meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dan mengajar pada bidang studi yang lain, sehingga tidak maksimal dalam melakukan tugasnya. Sehingga di sini dipandang kualitas sumber daya guru yang kurang totalitas dan dianggap rendah karena kurang profesional dengan bidang keahliannya. Yang keempat yaitu Susanto 2013 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru sekolah menengah kejuruan. Dengan permasalahan sumber daya, tingkat kedisiplinan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Masih terdapat guru yang datang mengajar terlambat dan malas untuk mengajar, sehingga hanya memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Yang kelima yaitu Mansif 2020 dengan judul Kesejahteraan dan Kualitas Guru sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital.
Permasalahan sumber dayanya yaitu ketika pulang mengajar, guru-guru masih harus bekerja di sawah dan juga kebunnya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka yang tidak bisa mengandalkan gelar mulianya yaitu guru dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam yaitu Kurniawati 2012 dengan judul Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusinya. Namun nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaannya sekadar untuk mendapat penghasilan. Berbicara tentang pendidikan, tentu tak lepas dari peran guru sebagai perancang masa depan suatu bangsa. Hal ini diungkapkan oleh Mansir dan kawan-kawan pada tahun 2020. Bangsa yang berkemajuan tidak lepas dari sistem pendidikan yang bermutu pula. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci yang sangat penting dalam suatu bangsa. Belajar dari Jepang, ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, yang menyebabkan Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua. Kaisar Hirohito berupaya membangun kembali bangsanya yang sudah porak-poranda itu. Ia memerintahkan menteri pendidikannya untuk menghitung berapa jumlah guru yang ada dan masih hidup. Salah satu sumber menyebutkan bahwa jumlah guru yang tersisa di Jepang saat itu sebanyak 45.000 orang. Sejak saat itu, Kaisar Hirohito mendatangi para guru yang tinggal itu dan memberi perintah serta arahan bahwa ada 5 perintah dan arahan yang harus dilaksanakan oleh para guru dan dipercaya dapat membangkitkan serta memajukan negara Sakura ini kelak. Pada kasus ini, nampak begitu pentingnya kualitas sumber daya guru yang baik untuk pembangunan suatu bangsa. Pembangunan suatu negara sangat bergantung pada sumber daya manusia yang tersedia. Sumber daya alam yang melimpah dan kemajuan teknologi tidak ada gunanya jika sumber daya manusianya tidak cukup baik dan tidak tahu bagaimana menangani semuanya. Sifat seseorang dapat ditentukan dari kualitas pendidikan seseorang sampai mengubah seseorang menjadi manusia yang lebih baik dan berguna. Pendidikan menempati posisi yang bagus dan strategis dalam upaya peningkatan kualitas kapasitas seseorang dalam kehidupan. Dengan begitu, pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan satu bangsa, serta sangat penting dalam pembentukan manusia menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, agama, dan bangsa negaranya. Kualitas tenaga pendidik atau guru di Indonesia saat ini masih rendah. Peringkat pendidikan Indonesia pun masih rendah di dunia. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kualitas kinerja guru, seperti gaji guru yang rendah, yang berarti adanya perhatian yang sedikit terhadap guru di Indonesia oleh pemerintah. Sehingga ketika pulang mengajar, guru-guru masih harus bekerja di sawah dan juga kebunnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian banyak guru yang masih kurang update terhadap teknologi. Pada era revolusi industri 4.0 yang mana mengharuskan dunia pendidikan untuk ikut memutakhirkan sarana prasarana, metode dan strategi belajar agar sesuai dengan zaman. Keberadaan guru yang gagap teknologi ini membuat para guru sulit untuk berpikir maju karena teknologi saat ini dapat menunjang kinerja seorang guru. Di samping itu masih banyaknya masalah-masalah atas kinerja dan kualitas-kualitas guru. Ada seperti tidak sesuainya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga belum berkompeten atau belum layak untuk mengajar. Selain itu, disiplin kerja guru dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Masih banyak terdapat guru-guru yang datang terlambat dan malas mengajar. Bahkan ada guru yang datang hanya ketika mengajar saja. Guru sebagai peran utama dalam pendidik di sekolah dituntut untuk bisa menguasai dan menggunakan teknologi. Karena dengan guru yang mampu menggunakan teknologi itu dapat menerapkan persyaratan kompetensi guru di dalam undang-undang yang telah ditentukan. Sedangkan semakin rendahnya kemampuan teknologi seorang guru, maka seorang guru tersebut tidak dapat mengimplementasikannya dalam profesionalisme menjadi seorang guru akan berkurang. Sebagai seorang pendidik, guru harus menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Guru memiliki kewajiban untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai anak didiknya. Adapun tugas guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu guru bertugas dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil dari pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi terhadap masyarakat. Dengan menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, diharapkan guru dapat mendidik dan membimbing siswanya menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Saat ini telah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru, yaitu dengan adanya pelaksanaan sertifikasi terhadap kinerja guru. Sertifikasi guru ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui guru yang sertifikasi. Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani rendahnya kualitas guru di Indonesia lainnya yaitu dapat diawali dari guru itu sendiri. Hendaknya guru meningkatkan kesadaran diri bahwa dengan menjadi guru, kontribusinya sangat besar bagi pembangunan bangsa. Apa yang dilakukan oleh guru ini akan membentuk masa depan dari bangsa di masa depan. Maka dari itu, kesadaran untuk meningkatkan kemampuan serta keprofesionalan dalam peran dan tugasnya dalam dunia pendidikan sangat penting dilakukan oleh tenaga pendidik. Setelah kesadaran pada diri seorang guru untuk meningkatkan kualitas diri terbentuk, maka dilakukan perencanaan yang mendasar pada kegiatan pendidikan yang dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu lingkungan sekolah. Guru perlu melakukan perencanaan terhadap apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan di tingkat sekolah yang sudah ditetapkan. Dalam solusi peningkatan kualitas kinerja dan kesejahteraan guru, pemerintah seharusnya memberikan perhatian dan effort yang lebih serius lagi. Karena dalam pembangunan negara, guru adalah kuncinya. Peran guru sangatlah krusial. Ada korelasi antara kualitas kinerja guru dengan kemajuan suatu bangsa. Kunci dari kemajuan negara adalah pembangunan, dan kunci dari pembangunan negara adalah pendidikan. Kunci pendidikan adalah seorang guru. Tanpa adanya guru yang berkualitas dan profesional, tidak akan ada murid yang bagus. Dengan adanya murid yang bagus, maka tidak akan ada sumber daya manusia yang bagus yang dapat berkontribusi untuk membuat negara menjadi lebih maju lagi. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat mengupayakan pembangunan pendidikan yang lebih, khususnya pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas kinerja guru di Indonesia. Pada bagian penutup, yaitu berdasarkan uraian yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya guru merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru dengan kompetensi tinggi tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, dan akhirnya akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dihasilkan oleh proses pembelajarannya. Pendidikan dan guru profesional adalah akar dari sebuah negara yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru dalam rangka menciptakan guru yang profesional dan mampu berkompeten di dalam dunia pendidikan, sehingga guru benar-benar siap ketika harus memberikan pengajaran dan tauladan yang baik kepada peserta didik dan juga masyarakat di sekitarnya. Karena itu sudah saatnya Indonesia menjadi negara yang berkualitas, menjadi negara yang mampu mengelola sumber daya manusianya, menjadi guru-guru yang mempunyai semangat intelektual yang tinggi, serta siap berkompetensi dengan negara-negara lain dalam membuat negara yang berkemajuan. Berikut data dari referensi yang digunakan peneliti dalam membuat dan menyelesaikan artikel ini. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya mengenai artikel yang telah dibuat tentang kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.